5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mentari Putri Arianti. Ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu mengenai kesehatan gigi dan mulut. Di sini saya sudah bersama Dokter Gigi Irina Zahra. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Mentari. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, pada tema podcast hari ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan gigi dan mulut. Riset kesehatan dasar ya tentang gigi pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa proporsi terbesar masalah gigi di Indonesia adalah gigi rusak atau berlubang. Menurut dokter, ada nggak sih pengaruh kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan tubuh untuk seseorang itu sendiri? Bukan hanya ada, tapi sangat berpengaruh. Oh, sangat berpengaruh ya. Jadi kalau untuk anak-anak misalnya, kalau dia mengalami karies atau gigi bengkak, akan menurunkan nafsu makan. Ya. Jadi karies itu kan nggak cuma di satu usia ya, kelompok usia. Itu contoh aja sebagai di usia balita. Kalau untuk usia produktif, misal kita mengalami karies ya, kayak kita nih, kita kan usia produktif nih. Jika karies atau misal kita sedang pipis, radang di gigi, maka kita juga industri kita kan juga menurun. Terus kita mau bersosialisasi, ngomong juga kan enggak. Terus belum lagi suka minta izin, ya kan. Terus ada lagi kelompok usia, misal untuk lansia. Lansia kebanyakan kalau di Indonesia kan banyak yang sudah kehilangan gigi. Nah, kalau sudah kehilangan gigi, apa yang terjadi? Sistem pengunyahannya kan berkurang. Akhirnya dia tidak bisa mencerna. Soalnya kan sistem mastikasi pertama kita kan ada di rongga mulut kan, pada saat gigi tidak bisa mengunyah, tidak bisa memotong, akhirnya kan cuma ditelan aja. Nah, pada saat ditelan, apa yang terjadi? Kerja di lambung kita kan makin berat. Akhirnya lansia kan juga udah akhirnya malas kan untuk makan. Karena dari permasalahan gigi itu bisa menimbulkan terutama untuk pencernaan ya dok ya, maksudnya sangat mempengaruhi untuk metabolisme tubuh juga. Oke, kemudian dari berbagai macam permasalahan itu, untuk cara merawat gigi dan mulut supaya kita bisa mengantisipasi lebih dini supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi disebutkan. Jadi yang pertama adalah setiap gigi teratur, sudah sarapan pagi sama sebelum tidur, dikasih jeda sesudah sarapan itu minim 1,5 sampai 1 jam, jadi tidak bisa langsung. Malam juga seperti itu, habis makan malam tidak bisa langsung, tunggu setengah sampai 1 jam, itu yang paling efektif dengan teknik sikat gigi yang efektif juga. Terus untuk yang kedua, hindari makanan manis dan juga minuman yang manis, terutama yang bersoda. Kontrol rutin ke dokter gigi dan juga menghindari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk macam-macam seperti merokok, mengunyah satu sisi, juga mengerok itu istilahnya kita bruxism ya, jadi itu akan merusak atau mengikis gigi. Gitu. Oh, ternyata permasalahan gigi memang sangat kompleks ya teman-teman. Jadi kita yang karena gini ya dok, ternyata kalau permasalahan gigi itu kan bukan yang kayak akut gitu ya dok, jadi lebih ke kronis ya, maksudnya ada akut, ada kronis. Oh gitu, tapi maksudnya mayoritas yang di Indonesia itu kan karena orang udah kronis, banyak udah kronis nih baru ngerasa gitu kan, ngerasa kurang nyaman dengan gigi gitu. Di dalam tulang, tapi pada saat pasien merasa ngilu itu sudah masuk di dentin, sudah tidak aman sama sekali. Jadi pada saat itulah fase kritis di mana pasien harus untuk menambahkan giginya. Kalau sudah terjadi keluhan spontan, itu sudah masuk ke pulpa dan perawatannya juga cukup kompleks. Oke. Nah, nih teman-teman juga harus mendengarkan ya, sebelum terjadi permasalahan lebih kronis, memang kita seharusnya tuh lebih aware terhadap permasalahan ataupun perawatan. Pesan untuk teman-teman nih yang nonton, gimana cara efektif supaya kita merawat gigi untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan ataupun sakit-sakit gigi yang dirasa. Oke, saya itu selalu ya kalau pembunuhan, kenapa sempat saya sampai melakukan inovasi bahwa balita terutama yang saya dari kecil ya dok ya. Kecil. Jadi solusi kalau cuma sekedar perawatan di puskesmas itu menurut saya sudah terlambat. Jadi pada saat bayi belum tumbuh pun kita harus sudah membiasakan anak-anak kita untuk menyikat gigi. Jadi orang tua membantu anaknya.
Sikat gigi, sikat gigi belum ada giginya, lidahnya yang disikat, rongga mulutnya yang disikat dengan kasar basah yang dibasahi air hangat. Nah itu. Nah sesudah itu kita kan akan terbiasa anaknya dan dibantu terus, apalagi kalau sudah tumbuh giginya. Membiasakan diri sikat gigi sesudah sarapan pagi sama sebelum tidur. Itu ketika beranjak dewasa ya dok ya? Terus. Jadi kenapa saya memotivasinya terutama sejak bayi yang saya sasarkan ya, karena kebiasaan orang tua itu udah tumbuh gigi baru disikat. Lah dia kan belum timbul kebiasaan. Anaknya pasti nggak mau. Belum tertanam ya dok ya. Jadi kita membiasakan kayak mandi pagi itu kan kebiasaan juga kan. Pada saat bayi pun kita sudah menikah, dia kan akan terbiasa kayak gitu. Minimal karies itu kalau 1, 2, 3 berarti orang tuanya care untuk menyikat gigi. Tapi jika terjadi sudah karies rampant, karies yang seluruh giginya itu berubah, berarti sudah saya detek kalau orang tua itu tidak care terhadap sikat gigi. Sejak aware-nya itu yang coba ya, saya tumbuhkan dari sejak bayi. Ternyata memang perawatannya pun tidak serta-merta ketika sudah sakit ya teman-teman. Jadi yang namanya kesehatan gigi itu juga dipengaruhi pola asuhnya orang tua dari mereka masih kecil hingga mereka dewasa itu menanamkan ya kebiasaan-kebiasaan baik tentang merawat gigi gitu. Wah, ternyata menarik sekali ya pembahasan tentang kesehatan gigi dan mulut ini. Oke teman-teman, kita cukupkan untuk podcast pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bu Dokter atas kehadiran dan juga edukasinya untuk teman-teman pada pagi hari ini. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya.